keadaan siap untuk belajar? Silakan disiapkan kelasnya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semua pada hari ini? Baik. Baik, sebelumnya ibu mau absen dulu. Afias Habibullah, Andrian Kaspari, Alesha, Hadir Bu. Anika, Aurel, Devrian, Dea Aulia, M. Syahmanda, Mikel, sakit, M. Rehan hadir? Mana? Sakit. Baik semuanya. Berarti yang tidak hadir berapa orang hari ini? 2 ya. Mikel sama Rehan, dua-duanya sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan agar Mikel dan Rehan segera sehat kembali dan bisa masuk sekolah di hari Senin. Ya, amin. Baik, ibu lihat dulu kelasnya sudah bersih atau belum. Ada yang piket tadi? Ada, bagus. Kelasnya sudah bersih, berarti piketnya sudah bertanggung jawab. Anak-anaknya sudah rapi, bukunya sudah disiapkan semua di atas meja? Sudah, bagus. Baik ya Nak ya, ini duduknya sudah berkelompokan. Sudah, nama kelompoknya masing-masing ibu lihat sudah ada nih. Pakai nama apa? Nama kota. Ada kota Medan, oke, kota Jakarta. Ini mana namanya? Oke, kota Surabaya, kota Yogyakarta dan Bandung. Nah, ini semuanya nama-nama kota yang bersejarah. Oke, bagus ya Nak ya. Baik, hari ini kita membahas bab berapa? Masih di bab 3 tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Baik, perhatikan semuanya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, anak-anak ibu harus memahami bagaimana sikap sadar hukum bangsa Indonesia. Ciri-cirinya apa? Indikatornya apa? Lalu, anak-anak itu dapat menganalisis bagaimana sih sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan nanti per kelompok akan menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain dapat memberikan apa? Tanggapan atau pendapat atau pertanyaan. Oke ya, jadi diikuti dengan baik agar kita dapat menyelesaikan pembelajaran ini dan mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak ibu ini ingat kepada materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa?
Oke, makna peraturan perundang-undangan. Apa lagi? Ayo. Apa? Susunan? Susunan peraturan atau susunan hukum, Bu? Iya, bagus. Ingat berarti apa yang sudah kita pelajari. Nah, siapa yang masih ingat nih? Apa itu makna peraturan menurut perundang-undangan? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Ibu tidak tunjuk orangnya. Ibu mau orang yang berani. Dari kelompok Jakarta. Siapa lagi? Kelompok Surabaya. Kelompok lain tidak ada yang tahu? Oke, kelompok ini Surabaya ya? Surabaya dulu. Siapa namanya, Nak? M. Agung. Apa itu makna peraturan perundang-undangan? Segala kehidupan di negara ini berdasarkan hukum. Segala kehidupan di negara ini berdasarkan hukum. Oke, bagus. Berikan aplaus untuk kelompok Surabaya. Bagus ya, masih ingat ya? Ya benar. Segala kehidupan kita di negara ini berdasarkan hukum. Kelompok lain siap-siap memberikan tanggapan. Nah, contoh terdekat kalian. Ya, contoh terdekat kita deh. Ada peraturan apa atau ada hukum apa? Di mana kalian menemukan peraturan dan hukum? Contoh terdekatnya, ayo. Angkat tangan dulu, ibu nggak mau kalau ngomong di sekolah Bu. Tapi takut-takut. Harus angkat tangan dulu. Kelompok ini kelompok mana? Medan. Oke, kita ke kelompok sana dulu deh. Kelompok apa ini? Yogyakarta. Di sekolah, benar? Benar. Iya, ada banyak peraturan di sekolah yang harus kita taati. Oke, kelompok Medan. Tadi angkat tangan kelompok Medan. Di mana? Di kelas, Bu. Di kelas ada peraturan. Nah, kalau yang tidak mentaati peraturan akan diberikan sanksi. Bagus, itu dia. Nah, sekarang Bu mau tunjukin dari kelompok apa ini? Bandung ya? Bandung. Apa yang terjadi ketika atau jika kita tidak ada aturan atau hukum di dalam kehidupan kita? Bu nggak dengar? Coba dikuatkan suaranya. Hidup kita akan kacau, Bu. Ketertiban tidak dapat tercipta. Betul? Betul. Oke. Nah, berarti anak-anak ibu sudah mengerti apa itu peraturan. Sedangkan di dalam kelas saja kita butuh peraturan. Ada sanksinya ya kan? Apalagi dalam mengatur sebuah negara. Negara ini besar atau kecil sih, Nak? Besar. Ada berapa provinsi kita? Iya, bagus. Ada 34 provinsi. Itu baru provinsi. Ada lagi yang kotanya, kabupatennya. Kan besar ya wilayah hukumnya ya. Maka sangat diperlukan yang namanya peraturan dan undang-undang. Selanjutnya, tentang susunan peraturan perundang-undangan kita. Minggu lalu sudah belajar susunan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ini giliran mau kelompok mana nih? Susunan tertinggi sampai yang terendah. Kelompok mana yang mau menyampaikannya kembali? Oke, kita mau ke kota mana dulu ini? Ibu mau ke kota Jakarta dulu deh. Ayo, yang lain silakan didengarkan. Kelompok Jakarta ingin memaparkan susunan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah.
Siapa yang mau menjawab? Siapa namanya? Raya. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, betul? Berikan tepuk tangan untuk Raya. Raya apa? Tadi ibu tanyalah kelompok inilah, kelompok Medan. Kelompok Medan. Apa urutan peraturan perundang-undangan yang tertinggi? Ayo. Apa nak? Undang-undang dasar. Betul, bagus. Baik, Ibu coba mendengar dari kelompok mana? Bandung. Kita ke Bandung, yuk. Kita ke Bandung. Sampai ke Bandung, jalan-jalan. Sampai ke Bandung ya. Baik, kelompok Bandung. Siapa yang mau menjawab? Yang laki-laki loh lagi. Siapa nak? Alif. Oke. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. 2. Menetapkan majelis permusyawaratan rakyat. Oke. Tidak undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bagus. 4. Peraturan pemerintah. Iya, peraturan pemerintah. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten dan kota. Oke, bagus sekali ya. Aplaus, berikan aplaus untuk kelompok Bandung. Berarti anak-anak ibu sudah hafal dan mengerti bagaimana makna peraturan dan apa susunannya. Kita cek benar ya. Oke. Benar? Benar. Urutan tertinggi Undang-Undang Dasar 45, terendah perda kabupaten atau kota. Peraturan daerah biasa kita singkat menjadi perda. Ingat ya nak ya? Baik, sekarang kita masuk ke sini. Nah, semua perhatikan. Kesadaran hukum warga negara. Warga negara yang sadar akan hukum artinya apa? Warga negara ya tidak melanggar peraturan itu katanya bagus. Yang taat akan aturan. Bagaimana ciri-cirinya? Apa indikatornya atau apa usahanya? Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan tentang hukum. Apakah anak-anak ibu sekarang sudah memiliki pengetahuan akan hukum? Sudah, kita sudah belajar dari kelas 7 lagi. Sudah belajar tentang peraturan, tentang undang-undang. Nah, udah dapat kita satu indikator ya. Sudah memiliki pengetahuan hukum. Yang kedua, menghayati isi hukum yang berlaku. Coba lihat sepatu anak ibu warnanya apa? Jilbab anak ibu putih bu. Apalagi datang ke sekolah tepat waktu bu. Apakah itu bentuk dari menghayati hukum? Ya. Berarti kita sudah punya 2 indikator. Apalagi memahami mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Tahu anak-anak ibu tuh? Tahu nggak? Tahu bu. Perbuatan baik contohnya apa? Buatlah suaranya biar dengar teman-teman kita. Ayo. Ya contohnya. Ya melaksanakan piket bu. Benar? Benar. Coba contoh nilai-nilai atau perbuatan buruk. Contoh perbuatan buruk. Ayo. Iya contohnya meninggalkan tanggung jawab apa? Piket kelas. Iya, tidak piket kelas itu dibalik-balik ya. Kalau yang baik melaksanakan piket bu, ditanyain buruk tidak piket bu. Ah, bagus memang pintar kalian. Ya. Cari aman bu. Oke, yang terakhir
mentaati hukum, aturan hukum. Contohnya salah satunya nih nak, masih ada juga lagi anak sekolah yang mengendarai motor tanpa memiliki SIM. Oh, semua tahu? Apakah semua di sini pelakunya? Beberapa ya. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Masih ada anak-anak sekolah yang tengok pulang sekolah padahal belum ada SIM-nya. Apakah itu taat hukum? Itu yang harus kita perbaiki. Nanti ada masanya nak. Umur berapa boleh? 17 tahun. Punya kalian KTP dulu. Udah paham ya? Berarti ada berapa indikator? 4. Ada yang 4-4-nya sudah punya di sini. Ada yang baru 3. Ada yang baru 2. Ada dulu. Oke, baik, semakin hari harus semakin kita perbaiki. Baik, selanjutnya ini dia contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi sudah kalian jawab. Bagaimana kita mentaati peraturan? Contohnya memiliki dokumen identitas diri. Di sini ada semuanya masuk dalam KK kan? Ada namanya dalam KK kan? Nanti kalau ragu-ragu dicek lagi. Nah, siapa tahu? Anak pungut. Oke. Akta kelahiran punya? Kan sering gitu di sekolah. Kumpulkan akta kelahiran nak. Kamu udah kumpul. Ada akta kelahiran? Ada bu. Oke, aman karena dia identitasnya. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Coba jujur, masih adakah di sini yang belum mentaati peraturan lalu lintas? Masih bu. Oke, bagus kejujurannya. Tapi perilakunya yang harus dirubah. Mensukseskan wajib belajar. Cobalah mensukseskan wajib belajar. Mau tanya dulu ke kelompok Surabaya. Samuel, apa contoh dari mensukseskan wajib belajar? Tidak bolos sekolah bu. Iya bagus. Ada beberapa kasus siswa yang bolos sekolah, cabut dia nak. Pernah kamu dengar kasus itu? Apakah itu bentuk mensukseskan wajib belajar? Tidak. Kalau ibunya sedang menjelaskan, temannya sedang diskusi, kita bercerita, apakah itu sesuatu yang mensukseskan wajib belajar? Berarti harus dilakukan. Kita pintar anak ini, masuk dia ibu. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, penganiayaan. Ada yang suka jambak-jambak kawan, waktu pukul kawan. Ada? Itu melanggar hukum. Termasuk dalam penganiayaan. Jadi harus baik. Sekarang anak-anak ibu sudah tahu bagaimana seharusnya warga negara sadar akan hukum. Ibu akan menampilkan sebuah video. Kita saksikan tayangan videonya. Dari video tersebut, anak-anak ibu dapat menganalisis bagaimana sikap kita seharusnya, apa sikap yang salah. Nanti di dalam kelompok itu saling berdiskusi. Akan ibu berikan nanti LKPD-nya, kalian diskusikan. Makanya nanti disimak betul-betul. Oke?
bahwa bahkan sebanyak ini yang pakai rel banget bisa celaka itu, apalagi ibu pakai rel bisa turutin seperti itu kemudian. Pengendara yang akan berkendara harus dan wajib mempunyai surat izin mengemudi. Saya tidak ya. Kenalan kelas. Bikin SIM. Ya Bu ya, ini nanti Ibu ambil di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dulu. Kami pun tetap melakukan tindakan tegas, yaitu berupa tilang. Tidak lama kami menindak SIM ini, kami menemukan 2 orang pelajar atau mengendarai sepeda motor yang ketika melihat petugas, pengendara tersebut menghindar dari petugas dan pura-pura menapi dan membeli sesuatu. Kami melihat petugas malah melipir, kenapa? Takut kenapa? Saya ingin kamu. Kalau melihat petugas, jangan menghindar. Nanti kalau misalkan kamu kecelakaan, tabrakan sama orang lain, siapa yang akan jawab? Dia mereka menghindari petugas karena mereka merasa mereka ini bersalah tidak menggunakan helm. Sehingga juga apa kamu ini sama orang tua kamu? Kami ingin memastikan apakah benar orang tuanya ini membiarkan anaknya tersebut membawa sepeda motor padahal usia ini belum mempunyai surat izin mengemudi. Bisa dihubungi orang tuanya. Coba selamat siang. Ini ibunya Kevin. Ini bisa sambil ke bapaknya Kevin. Nomornya itu salah dan Istri kedua. berapa nomornya sini? Ya, ketika kamu mencoba untuk menghubungi nomor yang lain, ternyata nomor tersebut tidak bisa dihubungi. Gimana kamu ini ya? Ya, itu sering itu kan? Kami memberikan tindakan berupa penyelaman untuk memberikan efek jerah kepada siaran tersebut. Oke, sudah disaksikan ya. Oh, ganteng Pak polisinya. Yang perempuan gak fokus. Wah, takwanya gini dia. Puaskan dulu. Kita berikan waktu dia untuk tertawa. Ayo, apa yang kamu ketawakan? Dia masih geli, kasih waktu. Tarik nafas. Tadi ada berapa kasus di dalamnya? Ada 2. Yang pertama, kesalahannya apa? Tidak memakai. Apa lagi? Tidak punya SIM. Oke, itu dia. Baik anak-anak ibu akan bagikan LKPD atau lembar tugasnya per kelompok. Nanti diskusikan di dalam kelompoknya. Bagikan. Nanti sambil ibu putar lagi videonya biar ingat. Baca, diskusikan, jawab. Oke.
Silakan dimulai berdiskusi. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah ya. Baik, kita mulai dari kota Medan. Oke. Dari kota Medan. Baik, kelompok Medan, silakan dipresentasikan satu orang yang membacakan. Berdiri. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Medan. Jelaskan secara singkat apa yang melatar belakangi peristiwa di video yang ditayangkan. Jawabannya, kasus 1 tentang seorang ibu yang tidak memakai helm dan tidak mempunyai SIM. Kasus 2 orang pelajar yang mengendarai motor tetapi tidak punya SIM. 2. Apakah kaitan kasus di video tersebut dengan kesadaran hukum warga negara? Ibu Farida dan siswa tidak menghayati isi hukum yang berlaku dan tidak menunjukkan perilaku yang tidak mentaati aturan-aturan hukum. 3. Apakah akibat atau kerugian yang dapat terjadi berdasarkan video yang ditayangkan? Mengakibatkan kecelakaan dan melakukan diri sendiri dan orang lain biasa bisa terseret ke hukum. 4. Buatlah kesimpulan mengapa kita perlu pada peraturan perundang-undangan agar itu tertib. 5. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut? Tidak mengendarai motor sebelum memiliki SIM, mentaati peraturan lalu lintas. Sekian, terima kasih. Pertanyaan. Oh, aku langsung mau bertanya ya. Langsung ada pertanyaan dari kelompok Surabaya. Oke, dengarkan kelompok Medan. Pertanyaannya apa, sampaikan. Umur berapa kita mendapatkan SIM? Umur berapa? Umur berapa kita boleh mendapatkan SIM itu ya, Nek? Ya. Jawab. Yang lain nih jawab. Umur 1 tahun. Berdiri jawab. 17 tahun. Umur 17 tahun ya. Ke atas. Ya, 17 tahun ke atas. Bagus. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari kelompok Yogyakarta? Tanggapannya apa dari hasil diskusi kelompok Medan? Silakan beri tanggapan. Ini tanggapan dari Yogyakarta. Medan, dengarkan. Kami setuju dari hasil diskusi kelompok Medan. Oh, mereka setuju dari hasil diskusi kelompok Medan. Oke, berarti sudah? Sudah. Oke, beri aplaus untuk kelompok Medan.
Jakarta. Jakarta tunjuk tangan sini, tunjuk tangan sabar ya. Jakarta dulu, yuk. Pak, silakan dipresentasikan. Yang lain dengarkan, silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jakarta ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat apa yang melatar belakangi peristiwa di video yang ditayangkan. Jawabannya tentang pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua, apakah kaitan kasus di video tersebut dengan kesadaran hukum warga negara? Dalam video tersebut, Ibu Fadila dan siswa tidak menghayati hukum dan tidak menunjukkan perilaku hukum atau terdapat pada indikator nomor 2 dan nomor 4. Pertanyaan yang ketiga, apakah akibat atau kerugian yang dapat terjadi berdasarkan video yang ditayangkan? Bisa terjadi kecelakaan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan yang keempat, buatlah kesimpulan mengapa kita perlu taat pada peraturan perundang-undangan. Jawabannya, karena agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat berkendara. Yang kelima atau yang terakhir, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut? Jawabannya, dari peristiwa tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil adalah taatilah segala peraturan yang dibuat agar tidak terjadi hal negatif yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Baik, bagus sekali pemaparan hasil diskusi dari kelompok Jakarta. Silakan, siapa yang ingin bertanya lagi kelompoknya? Oke, kelompok Medan lah, itu kasih kesempatan kita bertanya. Helm apa yang bisa digunakan di jalanan? Coba yang kuat suaranya. Helm apa yang bisa digunakan di jalanan? Helm apa yang sesuai yang dapat digunakan di jalanan atau lalu lintas? Coba silakan dijawab Jakarta. Apakah semua helm itu boleh dipakai? Helm yang ber-SN. Tegak lena berdiri. Helm yang ber-SN. Helm yang ber-SNI, Standar Nasional Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Baik, kalau sudah tidak ada, berarti berikan aplaus yang sangat baik untuk Jakarta. Terus kita ke kelompok Yogyakarta. Ayo kelompok Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Yogyakarta yang mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan secara singkat apa yang melatar belakangi peristiwa di video yang ditayangkan. 1. Kasus 1. Tidak mempunyai SIM, tidak memakai helm. Kasus 2. Tidak memakai helm dan tidak membawa SIM. 2. Apa kaitan kasus tersebut dengan kesadaran hukum warga negara? 2. Dalam video tersebut, Ibu Farida dan siswa tidak menghayati isi hukum yang berlaku dan tidak menunjukkan tidak taat kepada peraturan yang ada. 3. Apakah akibat atau kerugian yang dapat terjadi berdasarkan video yang ditayangkan? Kerugiannya yaitu membayar denda, mencemarkan nama baik, merugikan orang lain dan berakibat kecelakaan. 4. Buatlah kesimpulan mengapa kita perlu yang pada peraturan perundang-undangan agar negara tertib, teratur dan damai. 5. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut? Kita harus membawa sesuatu kendaraan, memakai helm dan menaati peraturan hukum. Sekian, terima kasih. Wassalam. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, bagus ya dari kelompok Yogyakarta. Ibu minta tanggapannya lah atau pertanyaan. Boleh tanggapan, boleh pertanyaan dari Kota Bandung. Ada tanggapan Kota Bandung? Oke, silakan berdiri. Oke, setuju atau sejalan dengan diskusi mereka? Oke, bagus sekali. Baik ya, beri aplaus untuk kita semuanya. Baik ya, semua kelompok hasil diskusinya sangat bagus dan memahami
KKPD yang harus masing-masing kalian isi hanya 5 pertanyaan. Isinya ini masing-masing ya, ini bukan per kelompok. Silakan ditulis namanya dan langsung dijawab di tempatnya. Oke, silakan. Iya lah buat nama. Ini yang aslinya dari ini. Ini apa bu? Iya dapat yang ada kunci jawaban. Udah deh, Bu. Boleh nanya. Samuel. Oke, semuanya sudah mengumpulkan KKPD dan lembar tugas lembar kuisnya tadi. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita selesai dan tujuan kita Ibu lihat sudah tercapai ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pembelajaran kita juga seperti ini, anak-anak Ibu bisa paham. Tugasnya ada. Apa tugasnya? Tugasnya baca materi pembelajaran kita berikutnya. Oke? Ya. Baca di rumah agar kita membahasnya lebih efisien di minggu depan. Baik, terima kasih untuk semua perhatian dan kerjasama kita pada hari ini. Kita tutup dulu pembelajaran kita dengan berdoa dan salam oleh Pangestu ya. Oke, Pangestu. Siap, Dok. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap berhati-hati di perjalanan pulang ya. Oke, silakan siap untuk pulang.